Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon, semoga kami selalu menyadari kehadiran Putra-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan doaku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya
Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan juga untuk dosa seluruh dunia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan, bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Ada tertulis bahwa Kristus harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, dan teristimewa anak-anakku yang terkasih, yang hari ini untuk pertama kalinya menerima komuni kudus. Pengalaman ada bahwa dalam kondisi batin yang kacau terjadi apa yang disebut instabilitas nalar. Otak tidak jalan. Orang muda curiga. Orang muda bingung. Dan keadaan itu semakin buruk apabila situasi buruk itu dikipas-kipas, di blow up oleh orang tertentu demi kepentingan tertentu. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan seorang outsider, orang luar yang harus hadir untuk memberikan ketenangan. Untuk skala paroki, pastor paroki adalah outsider itu yang bisa memberikan ketenangan kepada umat parokinya. Untuk umat Kombas, pengurus Kombas, ketua Kombas,
harus hadir sebagai outsider untuk menenangkan umat Kompasnya. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami situasi galau itu, orang tua, bapak dan mama harus tampil sebagai figur yang memberikan ketenangan itu. Nah, dalam Injil pagi ini para murid mengalami situasi galau itu. Mereka mengalami runtuh mental sejak Yesus wafat. Memang ada berita-berita bahwa Yesus bangkit. Tapi who knows? Siapa yang memberikan kepastian untuk menenangkan mereka yang berada dalam situasi galau? Yang bisa memberikan kata-kata peneguhan, tindakan-tindakan yang kira-kira membuat para murid menjadi sadar, oh benar, Yesus sudah bangkit. Siapa? Dalam Injil, Yesus sendiri yang tampil untuk memberikan kata-kata peneguhan itu. Bagi para rasul yang gelisah dan putus asa, Yesus memberikan keteduhan. Damai sejahtera bagimu. Ini kalimat cocok untuk orang yang takut. Bagi para rasul yang ragu-ragu dan butuh bukti sebagai pegangan, Yesus berkata, lihatlah, ini aku, bukan hantu. Ini tanganku yang terluka, ini kakiku yang terluka, ini lambungku yang terluka. Kamu lihat? Yesus memberi bukti. Bagi para rasul yang ingin bukti tambahan, Yesus memberikan bukti tambahan itu. Hantu tidak makan. Dan untuk itu Yesus memberikan bukti tambahan. Ada makanan kah? Kamu punya makanan? Dan mereka memberikan kepada Yesus, dalam Injil tadi dikatakan, sepotong ikan goreng. Dan dia makan. Dan oleh para murid dengan segala bukti ini, jelas Yesus ada. Ini bukan isu. Benar-benar Yesus sudah bangkit. Dia menunjukkan lukanya, dia omong, dia bicara, dan dia makan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih yang menerima komuni pertama pada hari ini, di zaman ini, zaman penuh gejolak sosial, banyak orang, banyak pihak tersandra, badai, taufan, dan itu macam-macam. Khusus hari ini, saya ingin menyapa secara khusus anak-anakku yang terkasih. Dunia kita, masyarakat kita saat ini dikuasai oleh gadget, HP. Banyak orang tua merasa galau, banyak orang tua bingung menghadapi anak-anaknya yang saat ini mereka adalah pengguna medsos yang paling hebat. Dan kita semua tahu, sadar bahwa kehadiran HP itu merubah banyak hal, entah itu hal positif, entah hal itu negatif. Ada orang tua sampai tingkat putus asa menghadapi kondisi ini. Tidak bisa dilarang. Menjalani masa COVID, hampir semua anak memiliki HP Android untuk kepentingan belajar daring. Ini tuntutan. Anak-anak yang komuni
angkat tangan. Siapa yang punya HP Android, angkat tangan. Banyak sekali ya. Oke, turunkan tangan. Berkaitan dengan penggunaan HP, sadar atau tidak, badai taufan melanda kehidupan anak-anak kita. Orang tua, dengar baik-baik. Saat menggunakan HP, bukan hanya bahan pelajaran, tugas yang dikasih oleh guru, tetapi di HP itu ada pelbagai postingan yang bertebaran di dunia maya. Nah, di dunia maya itu surga dan neraka begitu berdekatan. Surga dan neraka bertetangga dekat. Tanya anak-anak ini, bergeser sedikit ke kiri dapat surga, bergeser sedikit ke kanan dapat neraka. Anak-anak kita ditawari 1001 macam postingan. Syukur kalau anak-anak didampingi dengan arahan-arahan. Celaka besar kalau anak dibiarkan bebas pesiar di dunia maya. Orang tua boleh periksa HP anak dan lihat histori apa yang dicari oleh anakmu. Jangan Anda kaget. Jangan kaget. Karena yang dilihat oleh anak yang menarik-menarik lah. Dan yang menarik-menarik itu rata-rata dunia neraka. Pastor juga punya HP Android dan pastor tahu isi di dalamnya. Luar biasa. Dibutuhkan figur yang hadir sebagai penyelamat bagi anak-anak kita. Anak-anakmu hari ini, dia menerima komuni pertama. Dan orang tua harus tahu, sesudah dia keluar dari gereja ini, apa yang dia lihat? Tentu tugas guru dari sekolah. Tapi jangan lupa, dia pesiar lebih jauh dari sekedar tugas. Saya, pastormu, hari ini hanya mau mengingatkan anak-anak kita. Yang punya Android, tadi 2 di depan ini angkat tangan, salah satu maju ke depan. Yang paling ujung, maju. Naik, berdiri di atas, naik. Nah, kok nama siapa? Crescencia Keisha Ohi Ulun. Duh, terlalu panjang, sebut pendek saja. Dipanggil apa? Keisha. 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 Anak-anak, ini teman kita Keisha. Saat dipersiapkan untuk menerima komuni, pendamping sudah menerangkan bagaimana cara menerima komuni. Sudah diterangkan? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang pastor berdiri agak maju ke depan. Waktu sebentar maju ke depan. Pastor dan diakon. Pastor pegang hosti, diakon pegang piala anggur. Pastor akan jawab, akan tanya, akan mengucapkan, tubuh Kristus. Kau jawab apa? Amin. Diakon akan berkata, darah Kristus. Kau jawab apa? Amin. Amin. Anak-anak, itu bukan roti biasa. Itu bukan anggur lagi. Yesus bilang, ambil dan makanlah. Inilah tubuhku. Ambil dan minumlah, ini darahku. Dan
untuk pertama kalinya di dalam hidupmu, dan nanti seterusnya sampai engkau masuk liang kubur, engkau akan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya mendengar Yesus mengajar apa, Yesus omong apa, tidak. Engkau bertemu secara pribadi saat komuni kudus. Waktu diajarkan tubuh Kristus, kau taruh dua tangan bagaimana? Coba lihat. Nah, tangan. Coba lihat tangan ya. Saat itu matamu ini menuju kepada roti yang adalah tubuh Kristus. Kemudian engkau ambil bagaimana? Coba ambil, pegang. Nah, sekarang kau pegang tubuh Kristus. Kau celupkan, katakanlah ini piala. Coba celupkan. Ya, terus kemana? Masuk di mulut. Ya, berarti setelah engkau lihat Yesus, bertemu secara pribadi, engkau anak-anak kau sentuh Yesus, kau pegang tubuh Yesus, dan engkau celupkan darah Yesus, lalu masukkan di mana tadi? Mulut. Masukkan di mulut. Pater, keluarkan masker ya. Nah, masuk di mulut. Itu dia pertama kena kita punya lidah. Taruh di lidah. Sesudah ada di lidah, kau bikin apa? Tutup kembali maskernya. Lihat, sesudah ada di lidah, atau kau bikin apa? Ditelan. Ya, anak-anak, setelah ada di lidah, kita telan. Seperti makanan, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, dia menjadi vitamin, menjadi energi. Seperti itulah Tuhan Yesus masuk di dalam kau punya tubuh, dia menyatu dengan engkau punya tubuh, dia bersatu dengan engkau. Engkau kemanapun Yesus ikut. Saat engkau melihat sesuatu, Yesus ikut bersama engkau melihat sesuatu itu. Saat engkau berujar kata, Yesus ikut berujar kata bersama engkau. Saat engkau melakukan suatu tindakan, baik atau buruk, Yesus ikut bersama engkau. Ya, artinya mulai hari ini engkau tidak sendirian lagi. Engkau tidak hanya bersama papa dan mama. Mana kau papa dan mama di mana? Oh, ini. Engkau tidak hanya bersama papa dan mama. Engkau tidak hanya bersama adik, kakak. Engkau bersama Tuhan Yesus. Dan engkau bawa Yesus itu kemana-mana. Isya, kau mengerti? Ya. Baik, kau silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi pastor sengaja memanggil anak kita ke depan untuk menunjukkan bahwa sebentar saat mereka menggunakan sarana yang saat ini begitu populer, gadget, HP, Desya dan anak-anak, kamu tidak sendirian. Maka papa dan mama, guru-guru tidak akan memonitor engkau melihat apa. Tapi anak-anak sadar saat engkau membuka HP dan melihat apa di dalam HP itu, engkau bersama Tuhan Yesus. Saat engkau menikmati apa yang ditawarkan oleh dunia di dalam HP itu, engkau bersama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, pastor tidak akan omong.
hanya mau kasih tahu kepada anak-anak dan kepada orang tua, mari kita jaga anak-anak kita. Tidak mungkin kita membatasi dunia sekarang, tidak mungkin. Dunia sekarang yang dibutuhkan bukan larang-melarang, tetapi yang dibutuhkan adalah pendampingan. Kita dampingi anak-anak kita supaya Tuhan Yesus yang mulai hari ini ada di dalam hidup mereka, mereka jaga harta ini, karena melangkah ke kiri ke neraka, melangkah ke kanan ke surga tergantung dari anak kita dan bagaimana kita mendampingi mereka untuk tetap berada di jalan yang benar. Para murid membutuhkan bukti, dan Yesus menunjukkan bukti itu nyata, konkret. Anak-anak kita juga dalam keadaan galau membuktikan bukti. Dan bukti yang pertama, yang paling dekat, bukan guru, orang tua. Tapi ya, kalau orang tua sendiri juga, anak sibuk HP, mama sibuk HP, bapak sibuk HP, semua ramai-ramai sibuk di HP, ini kan celaka. Celaka. Tidak ada waktu lagi untuk duduk bersama, bercerita, masing-masing, bahkan di meja makan, tangan sebelah di piring, sendok, dan tangan sebelah di HP. Dan ini dikasih tunjuk oleh mamanya, dikasih tunjuk oleh papanya. Celaka. Pastor hanya sentil sedikit saja. Ya, di hari yang luar biasa, bahagia untuk anakmu ini. Tolong jaga harta ini, harta tubuh dan darah Kristus yang saat ini diterima oleh anak-anak kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati para orang tua, Tuhan memberkati para guru, pembimbing yang sudah mendampingi anak-anak ini. Tuhan memberkati anak-anak kita. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Kita berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan alam Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Juga bila hati kita terganggu oleh kebimbangan dan kita tidak tahu bagaimana pemecahannya, maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi kaum awam di dalam gereja, ya Bapa, berkatilah para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, agar pengabdian mereka dalam karya kerasulan memberi kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
bagi masyarakat kita. Ya Bapa, semoga berkat kebangkitan Kristus, mereka yang diperbudak oleh kejahatan, perjudian dan hiburan tidak sehat dapat bangkit dari kejahatan dan dosa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga berkat kebangkitan Kristus, para penderita cacat dan sakit berhasil menggulingkan batu penutup masa depan yang cerah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga muda, ya Bapa, bimbinglah para keluarga muda, khususnya di Kuasi paroki kami, agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencinta dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menghadiahkan bagi kami Bapa dan Ibu yang baik. Berkatilah orang tua kami, limpahilah mereka kesehatan jiwa dan raga, kesabaran yang cukup dalam mendidik kami anak-anaknya, dan berkatilah segala usaha dan niat baik mereka. Semoga keluarga kami jadi keluarga Kristiani, rukun dan sejahtera. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. bagi guru kami, ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan Bapak dan Ibu guru yang mendampingi dan mendidik kami, sehingga kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Berkatilah dan berilah mereka kesehatan, dan berkatilah segala niat baik mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. bagi kami anak-anak komuni pertama, ya Bapa yang baik, syukur kami panjatkan kepadamu karena berkat dan kuasa-Mu, saat ini kami dapat menerima tubuh dan darah putra-Mu yang pertama kami. Bantulah kami Bapa, agar dapat memberikan hati yang baik hari ini dan seterusnya, sehingga kami tetap pantas menerima tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon